Kita mulai ke pembahasan uji kompetensi IPS kelas 9. Soal nomor 1, Indonesia menyediakan jalur pelayaran internasional untuk dilewati kapal-kapal laut dari negara lain, yaitu melalui C. Selat Malaka. Karena Selat Malaka merupakan jalur pelayaran laut tersibuk kedua di dunia setelah Selat Hormuz. Selat Malaka menjadi titik pemeriksaan pelayaran untuk lalu lintas perdagangan dunia yang melalui Indonesia dan Malaysia. Jadi jawabannya adalah yang C. Berikutnya soal nomor 2, jika Jepang akan mengekspor produksinya ke Eropa, maka wilayah atau negara yang dilewatinya adalah, dan jawabannya adalah yang A, yaitu melalui Laut Cina Selatan, melalui Selat Malaka yaitu Indonesia dan Malaysia, lalu ke Samudra Hindia melalui Laut Merah, terusan Suez Mesir dan Eropa. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Di antara sumber daya alam berikut yang potensinya belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung Indonesia menjadi negara maju adalah: di Indonesia, batu bara dimanfaatkan sebagai sumber energi, namun pemanfaatannya masih kalah dibandingkan dengan pemanfaatan BBM atau bahan bakar minyak. Padahal cadangan batu bara Indonesia mencapai 19,3 miliar ton. Beberapa kendala masih minimnya pemanfaatan batu bara adalah karena masyarakat belum terbiasa menggunakan batu bara dan juga minimnya sosialisasi tentang manfaat batu bara. BBM dinilai masyarakat lebih praktis dan tidak menimbulkan polusi walaupun harganya lebih mahal. Selanjutnya ke soal nomor 4, negara maju yang sumber daya alamnya terbatas tetapi sumber daya manusianya berkualitas. Jawabannya adalah Jepang ya. Kita ketahui bahwa Jepang merupakan negara dengan sumber daya alam yang terbatas, contohnya sumber daya alam mineral dan juga pertaniannya yang belum bisa memenuhi kebutuhan di dalam negeri Jepang dan mengandalkan impor dari luar negeri. Tetapi Jepang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk nomor 5, berdasarkan ciri dan karakteristiknya negara berikut yang tidak tergolong negara maju. Jadi karakteristik negara maju yaitu pendapatan per kapitanya tinggi, lalu tingkat kemiskinannya rendah, laju pertumbuhan penduduk yang rendah, pelayanan kesehatan yang sangat memadai, tingkat pendidikan penduduk yang tinggi, kemajuan teknologi yang tinggi juga, lalu tingkat penganggurannya rendah, keadaan sosial budaya terus berkembang, industrialisasi berkembang pesat, dan pertanian tidak lagi dominan. Contoh negara maju di dunia adalah Jepang, Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman. Dan di antara keempat negara yang tidak tergolong negara maju adalah India karena beberapa faktornya, yaitu tingkat kemiskinannya masih tinggi, lalu laju pertumbuhan penduduknya juga masih tinggi, dan pendapatan per kapitanya masih sedang. Sebelum dilanjutkan, subscribe dulu ya. Kita lanjutkan ke pembahasan soal esai. Nomor 1, apa yang harus dilakukan Indonesia untuk memanfaatkan lokasinya yang strategis? Upaya yang dilakukan adalah 1, meningkatkan konektivitas nasional dengan menghubungkan berbagai wilayah di Indonesia sehingga dapat mengekspor hasil sumber daya alam tanpa hambatan transportasi dan komunikasi. Yang kedua adalah memanfaatkan potensi sumber daya alam dengan mengembangkan dan menggunakan teknologi serta memiliki nilai tambah bagi Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengolah sumber daya alam dan menghasilkan berbagai produk industri yang dapat diterima pasar internasional. Yang keempat, menyiapkan infrastruktur perhubungan seperti pelabuhan dan bandara serta kebijakan untuk kelancaran pemasaran. Yang kelima, menjalin kerjasama dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara maupun kawasan lainnya untuk mengelola lalu lintas pelayaran sehingga memberi keuntungan dalam pengembangan dan pembangunan kawasan. Yang keenam adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mengelola sarana dan prasarana perhubungan sehingga memenuhi standar pelayanan. Nomor 2, pertanyaannya adalah mengapa Indonesia sampai saat ini belum dikelompokkan sebagai salah satu negara maju di dunia? Nah, salah satu faktornya adalah pendapatan per kapita Indonesia masih dibilang sedang dan berbeda jauh dengan kelima negara maju di atasnya. Lalu faktor lain selain pendapatan per kapita Indonesia belum bisa menjadi negara maju itu karena kualitas sumber daya manusia atau tingkat pendidikan penduduk di Indonesia masih di bawah negara-negara maju lainnya.
Lalu faktor lainnya yang membuat Indonesia belum dikatakan negara maju adalah ketersediaan teknologi dan penggunaan teknologi yang masih bergantung kepada negara lain, serta pemanfaatannya yang belum merata dalam meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup penduduk Indonesia. Berikutnya kita ke soal nomor 3, jelaskan potensi kekayaan sumber daya alam Indonesia dalam mendukung Indonesia menjadi negara maju. Dan jawabannya adalah potensi sumber daya alam Indonesia sangat besar dan beraneka ragam jenisnya. Kekayaan sumber daya alam tersebut berupa hutan, minyak, dan gas, serta beraneka ragam jenis mineral seperti tembaga, nikel, dan timah. Di samping itu, Indonesia juga kaya akan sumber daya energi terbarukan seperti panas bumi, energi surya, angin, dan energi ombak. Kekayaan sumber daya alam juga tidak hanya di daratan, tetapi juga banyak terdapat di lautan seperti ikan. Di laut juga ditemukan minyak bumi, timah, dan lain-lain. Itulah jawaban nomor 3 ya. Lanjut ke soal nomor 4. Upaya apa saja yang dilakukan Indonesia untuk menjadi negara maju di dunia? Jawabannya adalah yang pertama, melalui peningkatan pendapatan per kapita. Ada program nasional pemberdayaan masyarakat, pengembangan usaha kecil dan koperasi, penyediaan infrastruktur di pedesaan. Yang kedua, melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dengan menganggarkan APBN 20% untuk pendidikan, dana bantuan operasional sekolah, tunjangan kesejahteraan guru, serta perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Yang ketiga adalah melalui peningkatan penguasaan iptek serta pemanfaatannya yang berguna langsung bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Soal terakhir, soal nomor 5, jelaskan kondisi hubungan Indonesia dengan salah satu negara maju di dunia dalam aspek ekonomi dan politik. Contohnya adalah hubungan ekonomi Indonesia dengan Inggris yang saat ini terlihat dari adanya hubungan perdagangan kedua negara. Indonesia mengekspor minyak bumi, batu bara, baja, furniture, produk alas kaki, karet alam, mesin cetak, dan pakaian. Sementara Inggris mengekspor ke Indonesia berupa gandum, mesin pabrik, produk IT, makanan olahan, dan lain-lain. Lalu untuk hubungan politik Inggris dan Indonesia sempat bergejolak saat Inggris menjadi bagian dari sekutu yang memiliki paham neoliberal yang ditentang oleh Presiden Soekarno. Pertempuran pernah terjadi di Surabaya ketika tentara sekutu yang di belakangnya terdapat tentara Belanda bermaksud melucuti senjata Jepang dan milisi sipil Indonesia setelah menyerahnya Jepang kepada sekutu. Namun pihak Indonesia mencurigai adanya kepentingan Belanda untuk kembali menjajah Indonesia. Akibatnya terjadi perang antara tentara sekutu dan Indonesia. Namun pada masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, hubungan Indonesia-Inggris kembali terjalin dengan baik.